Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai UAS mikroprosesor. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok ini beranggotakan Alfredi Lumembang, Yelpa Penglangi saya sendiri, dan Rizky Andre Mangkala. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam presentasi atau pembahasan final mikroprosesor. Pembahasan pengenalan mengenai perangkat keras atau hardware pada sistem komputer. Nah, perangkat keras. Jadi di dalam sistem komputer terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras utama. Nah, perangkat keras utama terdiri dari prosesor. Nah, prosesor sendiri itu berfungsi untuk memproses semua data dan perintah. Jadi semua data atau semua proses yang dimasukkan ke dalam sebuah komputer itu diproses oleh prosesor, diolah oleh prosesor. Hampir sama dengan manusia, prosesor ini sebagai otak dari suatu komputer. Kemudian memori atau yang biasa disebut dengan penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Jadi di dalam motherboard, memori ini biasanya dekat dengan prosesor posisinya. Kemudian ada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan media penyimpanan data. Nah, untuk menyimpan data-data dalam komputer atau laptop kita, itu semuanya tersimpan pada hard disk. Ya, baik berupa HDD ataupun SSD. Ya, jadi data yang kita masukkan ke dalam komputer semuanya tersimpan pada hard disk. Kemudian ada mainboard. Nah, mainboard itu atau papan utama atau motherboard yang biasa dikenal dengan istilah motherboard, media yang berfungsi untuk menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Jadi mainboard ini tempatnya untuk meletakkan prosesor, memori, LAN card, dan port dan komponen-komponen yang lain. Kemudian ada VGA, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan proses data atau perintah ke monitor atau LCD. Jadi VGA ini berfungsi untuk menampilkan baik berupa gambar yang akan ditampilkan ke LCD atau layar, baik itu pada komputer maupun pada laptop. Ya, ada juga optical drive, dan CD optical drive itu berupa CD-ROM, DVD, CD-RW, DVD-RW. Kemudian ada floppy drive, ya hampir sama dengan drive, ya berfungsi untuk membaca, pokoknya untuk menyimpan data. Kemudian ada LAN card, berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal untuk mencolok. Biasanya LAN card ini digunakan untuk menyambungkan kabel jaringan dari suatu komputer ke komputer lain. Ada sound card untuk suara, power supply, sumber daya listrik bagi seluruh perangkat keras komputer. Jadi ada power supply-nya untuk mengelola listrik yang masuk pada suatu sistem komputer. Kemudian ini ada tadi jenis-jenis prosesor. Untuk Intel sendiri, untuk prosesor sendiri ada dua yang paling terkenal atau yang umum, ada Intel dan AMD. Nah, Intel seperti Pentium 1 sampai 4, Pentium Celeron, Core 2 Duo dan lain sebagainya. AMD juga ada Duron, Athlon, Bathlon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada untuk memori sendiri ada EDORAM, SDRAM dan DDR-SDRAM. Itu jenis-jenis RAM. Untuk memori yang bertipe jenis RAM. Ada mainboard. Untuk mainboard ada slot, beberapa slot, atau beberapa tipe, PCI, AGP, IDE, ada SATA, BIOS, dan perlengkapan standar mainboard yang biasa digunakan itu ada LAN card, sound card, USB. Jadi yang sudah memang terpasang pada mainboard. Jadi perangkat yang sudah standar pada mainboard. VGA card, jenisnya ada Nvidia dan AT Radeon. Jadi dari jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian untuk hard disk ada interface seperti IDE, SCI, SATA 1, SATA 2, internal atau eksternal. Jadi internal itu hard disk yang terpasang dalam komputer, eksternal itu hard disk yang di luar komputer sebagai penyimpanan eksternal. Kemudian untuk penggunaan PC atau laptop. Oke, berikutnya ada floppy drives, versi 525 dan 144. Kemudian optical drive ada CD-ROM tadi sudah disebutkan, DVD combo dan DVD-RW. Cache dan power supply. Cache standar, cache modifikasi cache standar, ada cache modifikasi,
power supply standar, power supply power, kemudian ada high end dan poor power. Kemudian monitor ada mode yang bertipe CRT ya, itu model yang masih lama berbentuk tabung. Kemudian LCD yang sekarang berbentuk sudah datar ya. Kemudian ada mikroprosesor. Ini ada perbedaan dari mikroprosesor, mikrokomputer dan mikrocontroller. Pertama ada mikroprosesor. Ya, secara umum mikroprosesor dapat diartikan sebagai berikut. Yang merupakan pemproses mikro atau pengolah mikro, jadi mengelola proses-proses yang kecil. Ya, kemudian sebuah chip, ya, sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika. Kemudian mikroprosesor merupakan otak atau pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Ya, jadi bisa berupa prosesor, ya, perangkat pada komputer. Mikroprosesor adalah chip yang disebut prosesor, ya, yang sekarang ukurannya mencapai sudah gigahertz. Ya, ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor. Jadi semakin tinggi gigahertznya, maka semakin cepat pula prosesornya. Ya. Nah, jadi dari sini kita ambil definisi mikroprosesor adalah suatu chip atau IC, ya, integrated circuit, yang di dalamnya terkandung berbagai rangkaian seperti ada ALU dan CU. Ya, ALU ini berfungsi untuk memproses pengolahan berupa logik, ya, atau pengolahan secara logika. Kemudian kontrol unit, ya, berfungsi untuk mengontrol semua kegiatan. Kemudian register unit menyimpan data sementara dalam mikroprosesor. Ya, mikroprosesor juga sering disebut dengan istilah CPU. Jadi ada banyak istilah untuk mikroprosesor sendiri. Sejarah mikroprosesor, ya, untuk sejarahnya ada di sini, dimulai dari Intel 404, ya, untuk yang pertama Intel 808, Z80 buatan Zilog, Intel 8086, the next Intel, ya, dan masih banyak lagi versi-versi yang lain. Kemudian mikrokomputer, ya, mikrokomputer dapat diartikan interkoneksi antar mikroprosesor atau CPU. Jadi koneksi, ya, koneksi antar komputer mikroprosesor dengan yang lainnya, dengan memori utama dan antar muka input output. Ya, interface yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Ya, mikrokomputer merupakan suatu sistem yang berbasis mikroprosesor. Kemudian dengan mikroprosesor mikroprosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard, di mana mikroprosesor ini dapat diganti dengan mikroprosesor yang lain, asalkan sesuai dengan soket yang ada. Kemudian input output paralel. Ya, input output merupakan bagian unit dari sistem komputer yang berfungsi sebagai perantara sistem komputer dengan dunia luar atau paralel. Jadi perangkat ini berupa perangkat untuk masukan dan output untuk keluaran. Ya. Ya, kemudian mikrokomputer dapat berhubungan dengan sistem mikrokomputer seperti monitor, printer, output, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada yang berikutnya mikrocontroller, merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, piranti input output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrocontroller adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input output. Jadi gabungan dari mikroprosesor dengan mikrokomputer sebelumnya, ya. Nah, kemudian ini ada blok intercontroller ATmega328 dari Arduino Uno, ya. Ada word atau antarmuka, kemudian ada RAM yang ukurannya 2 KB, kemudian ada 32 KB untuk flash memory atau untuk program, 1 KB EEPROM dan CPU, kemudian ada port input. Contoh dari mikrocontroller, ya, program mikrocontroller. Nah, ini untuk penjelasannya. Universal atau UART tadi adalah antarmuka yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232. Kemudian 2 KB RAM yang tadi, ya, merupakan memori kerja yang bersifat volatile, ya.
atau hilang saat daya dimatikan. Jadi saat komputer dimatikan, semua data yang ada pada memori ini akan hilang ya. Kemudian ada flash memory atau yang ukurannya tadi 32 KB bersifat non volatile ya, digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. Selain program flash memory juga dapat menyimpan bootloader. Jadi ini kalau sifatnya menyimpan data yang permanen. Jadi kalau komputer dimatikan dia tidak akan hilang, berbeda dengan yang ini tadi ya, yang 2 KB RAM. Kemudian 1 KB EPROM bersifat non volatile untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Kemudian central processing, bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Ada port input output ya, pin-pin untuk menerima data atau input, dan digital, baik itu digital ataupun analog, dan mengeluarkan output yang baik itu digital maupun analog. Nah, oke. Jadi sekian untuk saya. Nanti presentasi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Konversi dari sistem bilangan. Konversi dari sistem bilangan oktal. Konversi dari sistem bilangan oktal dari bilangan binary dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Contoh seperti pada slide, yaitu 3248 sama dengan 3 kali 82 tambah 2 kali 81 tambah 4 kali 80 sama dengan 3 kali 64 tambah 2 kali 8 tambah 4 kali 1 sama dengan 192 tambah 16 tambah 4, dan hasilnya yaitu 1210. Konversi ke sistem bilangan binary. Konversi dari bilangan oktal ke binary dapat dilakukan dengan mengonversi bilangan masing-masing digital total ke 3 digit. Contoh 5, 6, 7 dapat dikonversi ke binary dengan cara 101, 110, 111. Konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binary terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Contohnya 5, 6, 7 dikonversi terlebih dahulu ke binary, yaitu 101, 110, 111. Dari bilangan biner baru dikonversi ke heksadesimal yang hasilnya 1, 011, 0111 dan 177. Konversi dari sistem bilangan heksadesimal. Konversi ke sistem bilangan desimal dari bilangan biner dapat dikonversi ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi value-nya dengan contoh B6A16. Contohnya seperti yang ditunjuk kursor ini. Kemudian konversi ke bilangan oktal. Konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara merubah ke bilangan biner terlebih dahulu, baru dikonversi ke oktal. Contohnya, D6 dapat dikonversi ke biner dengan cara 1101, 0110, kemudian dikonversi ke bilangan oktal. 11010, 110, 326. Organisasi data. Komputer secara umum bekerja dengan beberapa jumlah bit khusus. Kumpulan yang umum adalah bit tunggal. Kelompok 4 bit atau disebut nibbles. Kelompok 8 bit atau sering disebut dengan bit. Kelompok 16 bit disebut word dan lain-lain. Bits. Unit paling kecil dari data pada komputer atau biner adalah 1 bit tunggal. 1 bit tunggal hanya mampu mempresentasikan 2 nilai yang berbeda atau secara
tipikal 0 atau 1. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda atau secara tipikal 0 atau 1. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda atau secara tipikal 0 atau 1. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda atau secara tipikal 0 atau 1. Satu bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda secara tipikal 0 atau 1. Dan berikutnya, nibbles. Nibbles terdiri dari 4 bit dan bukan jenis data. Yang menarik kecuali dua item bilangan BCD atau binary kode desimal dengan bilangan berbasis 16. Nibble menggunakan 4 bit untuk mempresentasikan satu BCD atau sering disebut binary kode desimal, tunggal dan heksadesimal. Dengan satu nibble dapat dipresentasikan suatu dengan 16 nilai berbeda. Dalam kasus bilangan berbasis 16, nilai dapat berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Dipresentasikan dengan 4 bit BCD menggunakan struktur data terpenting yang digunakan oleh mikroprosesor 80x86 adalah bit. Sebuah bit terdiri dari 8 bit dan merupakan datum and receivable paling kecil atau data item pada processor 80x86. Memori utama dan alamat I/O input atau output pada mikroprosesor 80x86 dalam satuan bit, artinya item paling kecil yang diakses oleh satu program mikroprosesor 80x86 adalah nilai 8 bit. Word. Sebuah word merupakan kelompok 16 bit dimulai dari 0 sampai dengan 15. Bit 0 merupakan urutan bit terendah dan 15 bit adalah urutan bit tertinggi. Urutan bit terendah dan bit 8 hingga 15 membentuk urutan bit tertinggi. Suatu word berisi 2 bit, bit 0 sampai 7 membentuk nibble 0 adalah nibble urutan terendah dan dalam word, dan nibble 3 adalah nibble urutan tertinggi dari word. Dua nibble lainnya adalah nibble 1 dan nibble 2. Dengan 16 bit dapat dipresentasikan 216 atau 65,536 nilai yang berbeda. Hal ini dapat menjadi nilai dalam jangkauan output sampai dengan 65,535 atau minus 32,768 sampai dengan plus 32,767 atau jenis data lain yang tidak terlebih dari 65,535 nilai. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentuk dalam sistem digital beroperasi dalam bilangan biner atau gerbang logika biner. Logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif, logika tinggi ditandai nilai 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai 1. Pada pembahasan ini akan digunakan logika biner positif. Gerbang logika dasar. Pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT atau inverter. Gerbang logika AND. Gerbang logika AND, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A dikali B. Dibaca F sama dengan A N B. Gerbang logika OR.
Gerbang logika OR, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A OR B. Dibaca F sama dengan A OR B. Gerbang logika NOT. Gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ekspresi booleannya F sama dengan bukan not A. Gerbang logika bentukan dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar diantaranya gerbang NAND, gerbang logika NAND, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A dan B atau bukan. Gerbang NOR, gerbang logika NOR, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A NOR B atau bukan atau not A or B. Gerbang XOR berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya F sama dengan A XOR B. Gerbang XNOR berlaku ketentuan sinyal keluaran jika keluaran rendah masukan tinggi berjumlah ganjil. Ekspresi booleannya F sama dengan A XNOR B atau bukan XOR B. Menyederhanakan gerbang logika. Hasil penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang logika. Sebelum proses penyederhanaan yang dilakukan dengan metode aljabar atau dengan metode Karnaugh map, gerbang digital terlihat lebih banyak dan lebih kompleks. Setelah disederhanakan akan diperoleh kombinasi gerbang digital baru yang lebih sederhana. Dengan demikian, jika hal ini diimplementasikan pada sebuah rangkaian elektronika digital yang dibentuk dari IC logika jenis TTL atau transistor logis. Penyederhanaan secara aljabar. Tahap minimalis rangkaian logika agar efektif dan efisien. Rangkaian dengan jumlah yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponen lebih sederhana. Salah satu cara untuk meminimalkan adalah dengan cara menggunakan aljabar boolean. Hukum-hukum penjalinan atau aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar boolean. Aljabar boolean memuat variabel dengan simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar boolean adalah titik untuk N, plus untuk OR, dan untuk NOT. Pemrograman Arduino. Konsep dasar pemrograman Arduino, software atau program yang ditulis menggunakan Arduino tersebut sketsa atau sketch. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan ekstensi file.ino yang memiliki fitur untuk mengcut, mengcopy, mempaste, mencari atau mengganti teks, dan lain-lain. Area pesan atau konsol memberikan umpan balik, menyimpan dan mengekspor, juga menampilkan kesalahan. Konsol menampilkan teks output dalam lingkungan Arduino termasuk detail pesan error, dan informasi lainnya. Kode pemrograman Arduino bisa disebut sketch dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Pemrograman atau sketch yang sudah selesai ditulis di Arduino IDE dapat langsung dikompil dan diupload ke Arduino board. Secara sederhana, sketch dalam Arduino dikelompokkan menjadi
tiga blok yakni header, setup, dan loop. Untuk pemrograman yang lebih kompleks akan ada blok lain berupa fungsi-fungsi pendukung. Header. Pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan selanjutnya dalam pemrograman, misalnya penggunaan library dan pendefinisian variabel. Setup. Disinilah awal pemrograman Arduino berjalan, yaitu saat awal atau ketika power on Arduino board biasanya di blok dan diisi penentuan apakah satu pin digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah pin mode. Loop. Blok ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Apabila program sudah sampai akhir blok, maka akan dilanjutkan dengan mengulang eksekusi dari awal blok. Program akan berhenti apabila tombol power Arduino dimatikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reski Andra Mengkala, NIM 281111124. Di sini saya akan melanjutkan prestasi dari teman saya sebelumnya. Kita langsung masuk dalam pembahasannya. Microrer. Pengenalan microrer. Microrer adalah sebuah chip dari integrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah enable system. Dalam kurung sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Microrer terdiri dari CPU, memori, I/O, for, dan times. Seperti sebuah komputer standar, microrer berbeda dengan mikroprosesor yang merupakan sebuah chip untuk tujuan umum yang digunakan untuk membuat sebuah komputer multifungsi. Bagian-bagian dari microrer berdasarkan arsitekturnya, microrer dibagi menjadi satu chips. Merupakan jenis microrer yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh microrer chip Intel 80C51 dalam kurung MCS51 dan Motorola 68A-C11 mengikuti struktur CISI. Yang berikutnya RIC, Reducer Instruction Set Computer, merupakan jenis microrer yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Pada arsitektur RISC, jumlah instruksinya lebih sedikit tetapi memiliki banyak register yang dibandingkan dengan CISC. Berikutnya microrer time. AVR adalah microrer 8 bit. ATT-in merupakan microrer AVR kecil dan memiliki variabel yang terbatas. Berikutnya microrer AT90S adalah microrer 8 bit. Jenis lama merupakan microrer AVR klasik. Berikutnya microrer Atmega adalah microrer 8 bit. Atmega memiliki variabel lebih banyak dibandingkan dengan seri ATT-in. Berikutnya microrer Smega adalah microrer 8 atau 16 bit. Smega memiliki variabel baru dan canggih dengan untuk kerja sistem monitoringnya EVI dan The Home yang ditingkatkan serta merupakan perkembangan keluarga AVR untuk pasar low power dan high performance. Berikutnya microrer AVR32 adalah microrer 32 bit. Microrer ini pertama kali dibuat oleh Atmel pada tahun 2006. AVR32 menggunakan struktur RIS32 bit. Microrer ini ditunjukkan untuk bersaing dengan microrer yang berbasis prosesor ARM. Microrer AVR32 tidak memiliki EEPROM internal sebagai pengganti EEPROM. AVR32 dapat menggunakan CD card dan MC. Berikutnya microrer Rafael dalam kurung Alpha Vega processor dari Atmel ini menggunakan struktur RC, Reducer Instruction Computer,
yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan MC51 yang menerapkan struktur CSC. Ya, kita masuk ke dalam mikrocontroller Arduino. Yang dimaksud dengan Arduino adalah pengendali mikro seamless board yang bersifat overclock, diturunkan dari wiring platforms, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor hardware dan software-nya memiliki bahasa programmer sendiri. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka libraries. Arduino seperti halnya mikrocontroller yang banyak jenisnya. Arduino lahir dan berkembang kemudian muncul dengan berbagai jenis, di antaranya adalah Arduino Uno. Kedua, Arduino Uno R3 menggunakan Atmega 328 sebagai mikrocontroller, memiliki 14 pin ION digital dan 16 pin input analog. Berikutnya Arduino Dual. Arduino Dual tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi. Atmega counters CPU memiliki 54 ION pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramer menggunakan micro USB. Arduino Mega mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A atau B untuk pemrogramer, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, yaitu Atmega 2560 pin 1 ION digital dan pin input analognya lebih banyak daripada Arduino Uno. Berikutnya Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembar dari Uno. Dari mulai jumlah pin ION digital dan pin input analognya sama, hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramernya. Arduino Fio. Bentuknya lebih unik, terutama untuk slotnya, walau jumlah pin ION digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tapi Fio memiliki soket SB, dan SB membuat Fio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Berikutnya Arduino Li-Fi. Bentuknya yang melingkar membuat Li-Fi dapat dipakai untuk membuat proyek unik. Hanya versi lamanya menggunakan Atmega 168, memiliki 14 pin ION digital dan 16 pin dan 6 pin analognya. Arduino Nano. Arduino Nano memiliki ukuran kecil dengan fasilitas memadai, dilengkapi dengan VTDI untuk pemrogramer lewat micro USB 14 pin ION digital dan 8 pin input analog, lebih banyak dari Uno, dan ada yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Arduino Mini. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB. Untuk pemrogramer ukurannya 30 mm kali 18 mm. Arduino Micro ukurannya lebih panjang dari Nano dan Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu memiliki 20 pin IO digital dan 12 pin input analog. Berikutnya Arduino Externar. Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas externar membuat dapat terkoneksi ke jaringan LAN pada komputer. Untuk fasilitas pada pin IO digital dan input analognya sama dengan Uno. Berikutnya Arduino Explorer. Arduino yang dilengkapi dengan joystick, buton, dan sebagainya diperuntukkan untuk joystick atau dapat untuk kebutuhan lainnya. Berikutnya Arduino Robot. Arduino Robot merupakan paket komplit dari Arduino yang sudah berbentuk robot, sudah dilengkapi dengan LCD, speaker, roda sensor, dan infrared. Ya, kita masuk di digital dan analog. Input
output, kontrol seleksi, dan kontrol perulangan. Di bagian-bagian digital dan analog, input, output, kontrol seleksi, dan kontrol perulangan terbagi-bagi dalam berapa bagian. Yang pertama digital input dan output, yang kedua fin mode. Contoh, fin mode 13 input, artinya pin 13 digunakan sebagai input. Berikutnya digital real pin, contoh digital real 13. Digital write dalam kurung fin atau value, contoh digital write 7 AIGA. Berikutnya analog input atau output, pin mode dalam kurung fin mode, contoh pin mode 3 input. Analog range pin analog di set sebagai input, nilainya mulai dari 0 untuk 0 volt dan 124 untuk 5 volt. Analog one atau pin value memiliki pin dari Broad Arduino mendukung VWM Pulse Wind Modulation. Pin tersebut yaitu 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Struktur kontrol IVLC. If kondisi A, awalnya program maka mengecek kondisi A. Jika kondisi A true, benar atau program. Yang kedua, kode program. True, benar, program maka menyesuaikan kode program A. Jika kondisi A false, salah, maka program maka mengecek kondisi B. Else if kondisi B. Jika kondisi B true, benar, maka kode program akan mengeksekusi kode program B. Else, jika kondisi B false, benar, maka kode program akan mengeksekusi kode program C. Ya, berikutnya struktur kontrol perulangan. Struktur for. Pernyataan for digunakan untuk mengulang suatu blok program yang terdapat di dalam kurung kurawal. Setelah pernyataan for, pernyataan while. Pernyataan while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tes kondisi yang terdapat di dalam kurung tercapai. Berikutnya, pernyataan do while. Pernyataan pengulangan do while hampir sama dengan pernyataan while. Bedanya bila pada pernyataan while tes kondisi diuji dahulu, dan bila tes kondisi bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok wait akan dieksekusi, kemudian tes kondisi akan diinkremental pada pernyataan do while. Kondisi menjadi terbalik, yaitu pernyataan utama akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah itu baru tes kondisi diuji. Jika tes kondisi benar, maka pernyataan utama akan diulang, dan jika salah, program akan keluar dan diblok. Berikutnya, interface PWN di Arduino. Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWN atau Pulse Wind Modulation. PWN memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan signal analog. Microcontroller mengecek output digital ke IGA dan log bergantian dengan porsi waktu tertentu. Untuk setiap nilai keluarannya, durasi waktu untuk nilai IGA disebut pulse wait atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa yang diberikan pada satu periode waktu dan dilakukan berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan instruksi berikut. Kondisi EG adalah kondisi ketika signal berada di atas grafik lim half, dan lob adalah ketika sinyal berada di bawah half. Duk signal adalah prestasi panjang pulsa IGA dalam satu periode signal. Ketika dup skernya 0% atau sinyal loop penuh, maka nilai analog yang dikeluarkan adalah HFI atau setara dengan GND. Ketika dup skernya 100 atau sinyal G-nya penuh, maka signal yang dikeluarkan
adalah 5 Hep. Untuk mengatur nilai depth scan dapat digunakan fungsi ya kita masuk di analog forest. Nilai pada parameter kedua berkisar antara 0 hingga 225. Bila hendak mengecek dubster ke 0%, maka nilai parameter diset ke 0. Dan untuk dubscale 100%, maka nilai parameter diset ke 255. Untuk dubscale ke 50%, berarti nilai yang harus diset adalah 127. Dalam kurung 50% kali 225. Berikutnya Arduino Uno telah menyediakan pin yang biasa digunakan sebagai output PWN yang ditandai dengan tilde pin yang dapat menggunakan fungsinya hanya pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Berikut adalah contoh penggunaan dari menggunakan interface motor DC dan motor servo. Contohnya, berikut adalah contoh interface motor servo yang terhubung dari Arduino pada pin 10. Sekian hasil prestasi saya. Saya ucapkan terima kasih.